uh, dalil-dalilnya nanti kita akan munculkan setelah ini, dan saya sampai di sini untuk pembukaan dulu sampai di sini. Baik, terima kasih. Teman-teman tetap layar ya. Masih teman-teman tetap layar. Oke, kita Bapak undang saya dong, match itu. Match gantian dong undang saya matchnya. PK ini saya kurang paham Bang Ardiansa, gimana sih? Nah, ini tanding ulang, udah tuh. Nah, diterima Pak. Iya, udah, oke. Suaranya kecil ya. Iya, ya. Udah. Oke. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai siapa Tuhan yang benar. Iya. Yang pertama, yang namanya Tuhan itu pasti maha hidup. Yang namanya Tuhan yang disebut maha hidup pasti tidak tersentuh kematian barang sedetik pun. Kalau ada kematian tersentuh barang sedetik pun, pasti bukan Tuhan. Itu yang pertama. Saya akan tunjukkan beberapa ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada setara dengan Tuhan, nggak ada. Kenapa? Yes, masuk akal, masuk akal. Nggak ada yang setara dengan Tuhan, karena Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Oke, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata teman-teman yang lain, Tuhanmu bisa nggak membangkitkan orang mati? Saya akan jawab di surat Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata Allah gimana? Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu dia menghidupkan kamu, dihidupkan. Kemudian dia akan mematikan kamu, dimatikan. Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tuhan yang benar ini Pak, bukan hanya cuma bisa membangkitkan sekali, enggak. Tuhan yang benar 4 kali ini loh, 4 kali ini loh, 4 kali itu. Yang kedua tuh, saya akan bawa dalil juga ya, bahwasanya Tuhan yang benar itu pasti mengaku, dia mengaku, pasti mengaku bahwasanya dia menciptakan langit dan bumi. Di mana tertulis? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Yunus ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tuhan yang benar pasti mengaku dia pencipta langit dan bumi Pak, pasti. Bukan dituduh ya, bukan. Tuhan yang benar itu bukan dituduh sebagai Tuhan, bukan. Bukan dibilang orang lain sebagai Tuhan, bukan. Tuhan yang benar itu dia mengaku dan dia bisa buktikan. Itu ya. Oke ya, waktu saya masih kurang 1 menit 30 ya. Oke. Tuhan yang benar itu pasti dia hanya satu Pak. Nggak mungkin di dalam suatu kepemimpinan itu dipimpin oleh 2 orang, nggak mungkin tuh. Pasti kepemimpinan itu satu, sama halnya itu Tuhan. Tuhan itu satu Pak, Esa. Esa itu tidak sekumpulan, bukan, tetapi Esa itu satu. Kul huwallahu ahad. Kata Allah gimana? Katakan Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa. Satu, jelas. Jelas. Harus ada pengakuan, Pak. Harus ada pengakuan tuh. Oke ya. Oke, saya akan bawakan surat yang lain ya. Masih banyak sebenarnya teman-teman ya. Masih banyak ya. Tapi saya akan terangkan yang prinsip-prinsip aja ya. Tunggu bentar ya.
Tuhan yang benar itu harus memperkenalkan diri, Pak. Harus. Gak boleh tidak. Kalau sampai dituduh orang lain, oh dia Tuhan, berarti bukan perkenalan diri dari Tuhan, gugur ketuhanannya karena bersumber bukan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang benar itu harus bersumber dari Tuhan itu sendiri. Nih saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Tuh. Pengakuan, sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah. Tidak ada sesembahan selain aku. La ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Beribadahlah kepadaku, kata Allah. Perintah itu dari Tuhan. Waktunya habis. Beribadah. Habis. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Silakan. Dipencet dulu, Pak. Ya. Mantap. Silakan, Pak. Pak Depi, silakan. Dipencet dulu itu, Pak. Belum dipencet itu. Mana? Udah. Loh. Udah belum? Oh, udah. Oke. Kok di sini kok belum? Oh, enggak tahu saya. Udah ya? Hah? Coba mana? Kok belum, Pak, di sini, Pak? Di situ udah belum? Oh, kurang tahu, kurang paham saya. Belum. Itu, ya, gimana sih? Maunya TikTok. Tunggu bentar. TikTokan aja kita tadi maunya. Ya udah, silakan Pak. Silakan, Ya, udahlah. Silakan mau ya, TikTokan, silakan. kita lah, biar lebih enak. Hmm. Iya, jadi Yes. begini ya. Karena ini soal ketuhanan tadi, tentu Tuhan kami sebagai orang Kristen itu kan merujuk kepada Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Allah kami yang kami sembah sebagai Allah yang hidup. Ya, jadi sesuai yang disampaikan oleh Bang Ardiansa tadi mengatakan bahwa Allah yang hidup itu, Allah yang pencipta langit dan bumi itu tentu tidak pernah menyentuh yang namanya kematian. Jadi yang mengalami kematian itu pasti bukan Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini, inilah perbedaan kepercayaan keimanan kita. Ya, kalau di dalam iman kami kekristenan, ya, kenapa ya Allah yang maha kuasa itu, ya, Allah yang besar ini, ya, Allah yang maha agung, ya, ini, ya, dia dikatakan bisa mati, tetapi sebenarnya bukan kealahannya yang mati. Kalau di dalam diri Yesus itu bukanlah kealahan yang mati. Beda dengan saudara-saudara Wanes mengatakan Allah Bapa mati, tetapi kalau kami Allah Tritunggal yang mati itu bukanlah keilahiannya, bukanlah kealahannya, tetapi kemanusiaannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengarunikan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Berarti yang mati bukan Tuhan ya, Pak? Bukan Tuhan yang mati bukan Tuhan ya? Yang mati, kemanusiaan yang mati. Oke, saya catat ya, Pak. Berarti yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan ya? Oke. Untuk apa, Pak, yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa, Pak? Gimana? Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Berarti ini udah jatuh kita ke ruang tanya jawab ini ya? Ya kan TikTokan. Tadi Bapak bilang TikTokan gimana sih? Iya ya. Kata Bapak sendiri yang bilang TikTokan. Ya. Jadi untuk apa, Pak, yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Maksudnya yang bukan Tuhan? Loh, Bapak sendiri yang mengatakan yang mati di kayu salib bukan Tuhan kan? Kata Tuhan, ya, kemanusiaan kata kan? Tuhan di sini maksud Bang Ardiansa itu bagaimana kata Tuhan ini? Karena karena kalau pemahaman kami ada dua kata Tuhan itu. Ya kan? Ada Tuhan yang merujuk kepada pencipta langit dan bumi, ya. Dan kalau Tuhan yang disebut penguasa, pemilik. Tuhan itu bahasa mana, Pak? Bahasa Indonesia bukan? Oke, apa definisi Tuhan dalam bahasa Indonesia? Silakan. Ya, penguasa, pemilik.
Bukan. Salah. Coba dibuka dulu nih, saya Ya, bacakan silakan. ya. Saya bacakan ya. Oh, yo, jangan ngarang, Mbak. Nih, saya bacakan nih. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang satu, maha kuasa, dua, maha perkasa, dan maha sebagainya. Ya, oke. Jadi Tuhan itu harus maha kuasa, maha perkasa, dan dia, Tuhan ini disembah oleh manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Kalau merujuk kepada Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung, itu bukan. Oke. Tetapi berarti kemanusiaan Yesus, ya kemanusiaan Yesus yang mati di atas kayu salib itu. ya, berarti yang mati Ya. bukan Tuhan, kan gitu. Bukan yang Oke, bisa terbunuh itu bukan Tuhan. Baik, yang terbunuh, yang mati di kayu salib, yang ditombak itu bukan Tuhan. Sepakat? Bukan. Sepakat. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia Oke, saya yang catat. percaya Untuk kepadanya, ya. saya catat untuk menebus dosa manusia, betul? Iya. Betul. Oke, berarti dosa Bapak ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? Gimana yang betul? Loh, itu menggiring, itu Bang Ardiansa. Ya. Bapak sendiri yang mengatakan, Ah. Bapak sendiri yang mengatakan yang mati di kayu salib bukan Tuhan, tapi kemanusiaan Yesus, kan gitu. Iya, silakan. Nah, saya tanya lagi, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Bapak sendiri yang menjawab, untuk menebus dosa manusia, betul? Iya, iya. Berarti dosa Bapak ditebus oleh yang bukan Tuhan. Silakan. Betul kan? Ya, saya ikuti, silakan. Loh, betul nggak? Lanjut. Loh, enggak, saya tanya ini. Ya, yang pertama saya tanya ke Bapak. Yang mati di kayu salib, ini Tuhan atau bukan? Bapak menjawab, oh itu kemanusiaan Yesus. Dikonfirmasi, betul? Iya. Oke, saya tanya lagi, kemanusiaan Yesus Tuhan bukan? Bapak jawab lagi, oh kemanusiaan Yesus bukan Tuhan itu. Karena Tuhan nggak mungkin mati, betul? Iya. Oke, betul. Nih, saya tanya lagi, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Bapak menjawab, untuk menebus dosa manusia, betul? Iya, betul. Berarti dosa manusia ditebus oleh yang bukan Tuhan ini yang mati, betul? Ya sudah, berarti kesimpulannya dosa Pak Depi ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Ya. Kemanusiaan Yesus. Iya, bukan Tuhan kan? Iya, oke, silakan. Bukan Tuhan kan? Ya, yang mati itu karena begini ya, maksud dari Bang Ardiansa tadi ya, Tuhan ini merujuk kepada Bapa yang Maha Kuasa, kan begitu, Allah yang Maha Kuasa. Loh, memang Ya kan? definisi Nah, Tuhan ya- itu Ya. adalah yang Maha Kuasa, betul. Iya. Nggak ada definisi Tuhan itu yang bukan Maha Kuasa, nggak ada, Pak. Iya. Ya, jadi Kecuali yang bukan Tuhan tapi dituhankan. Misal ada orang yang menuhankan pohon. Pohon itu sebetulnya sejatinya Tuhan bukan tapi dituhankan. Nah, beda cerita itu. ya, ya, oke. Jadi begini ya. Beda cerita itu. Kepercayaan kami orang Kristen ini, di dalam diri Yesus ini ada dua natur. Ya, ada dua hakikat. Ada dua natur. Saya catat, Iya. Pak. Sebentar, saya ambil Iya. ballpoint ya. Saya ambil Iya. ballpoint ya. Saya catat ya. Iya, silakan. Oke, teman-teman di bawah, izin sebentar, saya ingin menghilangkan ini dulu, Pak. Gimana cara menghilangkan ini ya, teman-teman? Sebentar ya, Pak Depi. Santai kan, Pak Depi ya? Santai ya, bentar ya. Iya. Nah ini, dah, sebentar. Saya ambil ballpoint dulu. Saya catat biar saya nggak lupa, Pak. Karena saya orangnya suka nyatet gitu, Pak. Ah, ini saya catat, Pak. Bentar ya. Saya catat. Saya ambil ballpoint dulu bentar. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar. Coba mana coba sahabat-sahabat Bang Ardi ini. Sahabat jangkrik mana ini? Saya mau sahabat jangkrik tap-tap layar ya. Iya, silakan teman-teman di bawah Coba. bantu tap layarnya ya, biar komal Ya, kita. berapa yang nonton di situ, Pak? Nonton di situ berapa, Pak? 280. Mantap. Nih, saya tulis ya, Pak ya. Saya tulis nih ya. Gimana saya putar kameranya? Oke, saya putar kamera nih, Pak.
Ya. Saya tulis tadi. Oke, baik. Oke. Yesus punya dua natur, betul ya? Betul. Saya tulis nih Yesus. Oke, yang pertama natur apa? Yang kedua natur apa, Pak? Yang pertama natur keilahian. Natur ilahi gitu ya? Ya, sebagai firman Allah. Ilahi. Ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Oke, ini jawaban Bapak ya, bukan jawaban saya. Yang kedua natur apa, Pak? Kemanusiaan. Natur manusia. Natur manusia. Ini Tuhan bukan yang manusia ini? Yang manusia tidak pernah jadi Tuhan manusia. Oh, bukan. Berarti bukan Tuhan ya? Iya. Bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, yang mati di kayu salib, yang natur mana? Kemanusiaan. Oke, saya tulis yang mati di kayu salib adalah natur manusia ya, Pak? Iya. Manusia ini bukan Tuhan ya? Iya. Oke, natur manusia atau bukan Tuhan. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk apa natur manusia ini mati di kayu salib, Pak? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa natur manusia mati di kayu salib? Untuk apa, Pak? Tadi Bapak bilang untuk menebus dosa manusia, betul? Iya. Oke, saya tulis ya, untuk menebus dosa manusia. Oke, natur manusia ini kan bukan Tuhan, betul ya? Iya. Oke, bukan Tuhan. Oke, berarti dosa manusia ditebus oleh natur bukan Tuhan, betul? Iya, melalui kemanusiaan Yesus ya. Ya, berarti kesimpulannya dosa Bapak ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Iya, sepakat ya. Oke, saya tulis dosa Bapak Pak Depi, dosa Pak Depi ditebus oleh bukan Tuhan. Oke, saya tanya Pak, natur manusia ini punya nama nggak? Natur bukan Tuhan ini loh, punya nama nggak? Punya. Siapa namanya? Yesus. Oh, Yesus, berarti ditebus oleh bukan Tuhan Yesus. Gini ya Pak? Iya. Oke, berarti dosa Pak Depi ditebus oleh bukan Tuhan Yesus. Sepakat? Gimana? Dosa Pak Depi ditebus oleh bukan Tuhan yang namanya Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Sepakat? Gimana pertanyaanmu itu? Aku nggak ngerti. Gimana pertanyaanmu? Saya tanya tadi, yang bukan Tuhan ini punya nama nggak? Punya. Siapa namanya? Yesus. Ya kan? Manusia ini punya nama nggak? Manusia ini, manusia Yesus kan? Iya. Manusia Yesus. Manusia Tuhan bukan? Bukan. Bukan Tuhan ini punya nama nggak? Punya. Siapa namanya? Yesus. Berarti bukan Tuhan Yesus kan? Ya kan? Begini Bang Ardiansa. Loh gimana lah Bapak? Udah saya catat loh ini loh. Kalau Bang Ardiansa memisahkan seperti itu, iman kami bukan seperti yang Abang Ardiansa gambarkan itu, bukan seperti itu iman kami. Ini jawaban Karena siapa kenapa, tadi? Ya, Ini jawaban siapa Pak? Bentar dulu ya. Oh iya, silakan. Karena keilahian Yesus dengan kemanusiaannya tidak pernah bisa dipisahkan. Loh, Ya, tidak siapa pernah bisa yang dipisahkan. memisahkan, Mbak? Tapi Bang Ardiansa di sini memisahkan itu, udah memisahkan itu, artinya Loh. Abang memisahkan antara keilahiannya dengan kemanusiaannya. Loh, Karena yang memisahkan dua natur siapa tadi?
Yang mengatakan Yesus punya dua natur siapa? Oke, Bukan saya pelan-pelan. memisahkan itu, bukan saya, Ya, tapi pelan-pelan. saya menjelaskan, ya, saya menjelaskan tadi, bukan saya memisahkan, saya menjelaskan. Saya juga nggak memisahkan, ya, Pak. di dalam diri Yesus itu ada dua natur, ya, ada Iya, natur. saya tulis ya. Yesus punya dua natur. Natur pertama natur ilahi atau Tuhan. Natur kedua natur manusia atau bukan Tuhan. Betul kan? Itu nggak boleh seperti itu. Cara Loh, kok Abang nggak Aryansa boleh? menulis seperti Tadi itu, katanya- memisahkan, ya, memisahkan seperti itu tidak boleh. Ya, Loh. itu tidak boleh. Karena kenapa? Ya, iman kami orang Kristen itu tidak pernah kami pisahkan antara keilahian Yesus dengan kemanusiaannya. Ya, Oke. itu tidak boleh. Ya. Enggak, saya Jadi tanya, ini jangan tadi Abang jawaban framing siapa? seperti itu, nggak boleh framing seperti itu, Bang Aryansa. Enggak, saya tanya Iya. Pak Depi, ini tadi jawaban siapa? Nah. Jawaban siapa? Yang mengatakan, coba, yang mengatakan Yesus punya dua natur ini perkataan siapa? Perkataan Pak Depi atau perkataan Ardiansah? Iya, Saya tanya. Ya, iya. Oke, Pak Depi mengatakan Yesus punya dua natur, betul? Iya. Yang pertama natur ilahi, yang kedua natur manusia, betul? Iya. Natur ilahi adalah Tuhan, natur manusia bukan Tuhan, betul? Iya. Ya sudah, clear ini. Iya. Clear, ini jawaban Bapak bukan jawaban Ardiansa. saya. Loh. Bang Ardiansa, dengarkan saya. Gimana lah Bapak ini? Tuhan yang kami sembah itu, saya pakai kata Tuhan ya. Karena artinya karena Bang Ardiansa mengartikan kata Tuhan ini merujuk kepada Sang Pencipta atau kepada sesembahan, kan begitu. Bukan saya yang menyatakan, Pak, tapi Iya, kamus, oke. Pak. Ini kamus. Iya, saya kasih dalilnya ya, Pak. Bukan saya, Pak. Iya. Jadi gini, kalau diskusi itu kita pakai literasi. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha apa ini, Pak, tulisannya? Maha apa? Maha kuasa, Maha kuasa, maha apa lagi? maha perkasa. Maha perkasa dan sebagainya, betul? Iya. Oke. Tuhan itu yang maha kuasa. Tadi yang mengatakan Yesus punya dua natur, saya atau Bapak? Saya. Yang mengatakan Yesus punya natur ilahi dan natur manusia, saya atau Bapak? Saya. Yang mengatakan natur ilahi adalah Tuhan dan natur manusia bukan Tuhan, saya atau Bapak? Ya, saya. Betul atau salah ini? Betul. Ya sudah, saya tulis betul ya. Betul. Tuh, betul. Oke, clear teman-teman. Betul ini. Sudah saya centang nih. Nih, clear, betul. Oke, ini adalah narasi dari Pak Depi. Saya tulis Iya. jawaban, saya tulis ya jawaban dari Pak Depi. Oke ya. Ini bukan jawaban saya, teman-teman. Ini jawaban dari Pak Depi sendiri. Tugas saya di sini bukan merubah jawaban Pak Depi, tetapi hanya menuliskan apa yang disampaikan Pak Depi. Betul? Iya, silakan. Oke, yang menjawab yang mati di kayu salib adalah natur manusia. Siapa yang menjawab itu, Pak? Saya atau Anda? Saya. Itu sesuai Oke. Alkitab itu, Pak. Oke, berarti ini jawaban Pak Depi, betul? Iya. Clear, saya centang lagi, teman-teman. Saya centang lagi ya. Ini jawaban Pak Depi, saya centang lagi. Oke, baik. Yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau natur bukan Tuhan. Ini jawaban Pak Depi. Saya tulis lagi jawaban Pak Depi. Saya tulis nih. Jawaban dari Pak Depi. Saya tanya lagi, untuk apa natur manusia atau bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Bapak menjawab, untuk menebus dosa manusia. Ini jawaban Ardiansa atau jawaban Pak Depi? Jawaban saya. Jawaban Anda, saya centang. Saya lagi-lagi akan arahkan ke sini. Ini adalah jawaban Pak Depi. Saya centang, teman-teman ya. Ini jawaban Pak Depi. Jadi yang saya tulis di sini ini jawaban Pak Depi atau jawaban saya? Terserah. Loh, bukan, saya tanya. Yang saya tulis di sini ini dari tadi saya menulis jawaban Pak Depi atau jawaban dari saya sendiri? Ya, jawaban saya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya dosa Pak Depi sesuai dengan jawaban Pak Depi sendiri. Dosa Pak Depi ditebus oleh bukan Tuhan. Sepakat? Gimana? Dosa Pak Depi ditebus oleh yang bukan Tuhan atau natur manusia. Sepakat? Itu namanya Abang sudah memisahkan keilahian Loh, Yesus dengan kemanusiaan. dari tadi Ya, jawaban itu Pak Depi lo ini. Bang Ardiansa tidak Alamak. boleh memisahkan itu, ya. Siapa yang memisahkan? Untuk membagi-bagikan itu Abang Ardiansa tidak boleh. Karena kenapa? Iman kami bukan seperti yang Baik. Bang Ardiansa gambarkan.
Baik, saya tanya sekarang. Tidak seperti itu. Baik, saya tanya sekarang. Ya, apapun Pak syarat Depi tahu nggak ayat? nggak pernah saya mengiyakan bahwa seperti yang Abang Ardiansa ini pisah-pisahkan antara keilahian Yesus dan kemanusiaan, itu tidak benar. Loh, yang mana yang saya pisahkan? Coba kasih tahu saya yang mana? Iya, ketika Bang Ardiansa tadi mengatakan artinya bahwa keilahiannya di mana tadi pertanyaan tuh gimana itu? Oke, saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang ya. Yang mati di kayu salib itu natur manusia atau natur ilahi? Saya tanya. Iya, manusia. Natur manusia. Saya tulis di sini natur manusia. Natur manusia Tuhan bukan ini tulisannya? Bukan. Bukan Tuhan. Oke, clear ya. Clear ya kita ya. Iya. Clear ya. Clear. Oke. Saya tanya lagi, untuk apa natur manusia atau natur yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Pak Depi menjawab, untuk menebus dosa manusia. Clear kita? Iya. Oke. Yang menebus dosa manusia ini adalah natur bukan Tuhan, betul? Tuh. Pak Depi kok bingung dengan jawaban Pak Depi sendiri? Udah saya catat di sini. Begini ya, Bang Ardiansa itu sekarang ya, itu yang salah. Artinya tulisan dari Bang yang Ardiansa salah pula. Oh, jadi saya yang salah. Dengarkan ya. Kalau dikatakan di dalam diri Yesus itu ya, karena begini ya, Allah yang kami sembah itu adalah roh ya. Keberadaannya adalah roh, ya kan, di Yohanes 4 ayat 24 ya. Iya. Roh ya. Jadi yang ilahi ini, dia Yesus ini kan firman yang telah menjadi manusia, itu ada di Yohanes 1 ayat 14 ya. Dan penjelasan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi dijelaskan di ayat 14 itu firman itu telah menjadi manusia. Ya kan? Jadi ya, kalau Bang Ardiansa sekarang ya memisahkan ya antara keilahian Yesus dengan kemanusiaan, itu salah. Bukan, saya nggak memisahkan, Pak. Bukan seperti itu. Ya, Oke, baik. Biar nggak ya, muter-muter di situ. Ya, karena Allah yang kami sembah roh itu, memang roh itu siapa yang bisa membunuh? Ya, melihatnya saja tidak bisa. Makanya bentar dulu. Makanya dijelaskan di Yohanes 1 ayat 18 ya, tidak seorang pun yang bisa yang pernah melihat Allah ya, dan juga di Yohanes 5 ayat 37. Baik. Jadi begini Bang Ardiansa ya, udah berkali-kali saya menyaksikan ketika Bang Ardiansa menggambarkan seperti ini, menulis seperti ini. Tapi kalau saya itu tidak masuk, karena kenapa? Enggak saya terima itu. Ya, itu kan jawaban Bapak sendiri ini. Kalau dipisahkan ya dari keilahian dan kemanusiaan Yesus itu tidak bisa. Pak, ini jawaban dari tadi, ini tulisannya apa? Coba Pak. Jawaban dari Pak siapa ini? Gimana? Ini tulisannya apa? Jawaban dari Pak. Gini, gantian kita bertanya sekarang. Ya kan udah. Ya sabar dulu. Ini dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu. Iya, sabar. Kita baca dulu. Jawaban dari Pak siapa? Ya, dari saya. Oke, berarti ini jawaban Bapak. Iya. Bapak tadi mengatakan yang mati di kayu salib adalah natur bukan Tuhan atau natur manusia. Ini jawaban Bapak, betul? Iya. Bapak tadi juga mengatakan, ketika saya tanya untuk apa natur yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, Bapak mengatakan untuk menebus dosa manusia, betul? Iya. Saya tanya sekarang, upah dosa adalah maut. Roma 6:23, betul atau salah saya? Iya, betul. Yang menerima maut, saya tanya, yang menerima maut ini natur yang bukan Tuhan atau natur Tuhan? Saya tanya. Iya. Pak, suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Iya. Silakan. Yang menerima maut, saya tanya sekarang, upah dosa adalah maut. Yang menerima maut, ini yang natur Tuhan atau natur bukan Tuhan? Saya tanya. Kemanusiaannya? Ya, manusia, bukan Tuhan berarti kan? Iya. Oke, upah dosa adalah maut. Yang menerima maut adalah natur manusia. Manusia ini bukan Tuhan, betul? Iya, betul. Berarti yang menebus dosa Anda adalah natur manusia, betul? Iya. Natur manusia bukan Tuhan, betul?
Tapi manusia ini, Mulai tidak nggak jujur Bapak diskusinya. kemanusiaan Yesus ini ya tidak dipisahkan dari keilahiannya. Yang nggak ada masalah. Iya Kalau kan? nggak terpisah berarti ilahinya ikut mati. Karena kenapa? Bentar dulu. Karena kenapa? Karena Allah kami Halo. itu adalah roh. Ya, Iya, tidak dibatasi saya oleh ruang dan tahu, waktu. Pak. Jadi kalau Bang Ardiasan sekarang mengatakan bahwa Tuhan mati, Allah. ya kalau saya menjawab Tuhan yang mati, itu tidak benar. Karena kenapa? Loh, saya karena nggak mengatakan karena Tuhan Allah mati, itu Pak. adalah roh. Jadi makanya Bang Ardiasan itu jangan memisahkan antara keilahian Oh, Yesus iya. dengan rohnya itu dari tubuhnya. Nggak bisa itu Coba, dari tubuh kemanusiaannya, nggak bisa. Yang Nggak mengatakan bisa Tuhan mati siapa tadi? Yang mengatakan Tuhan, saya mengatakan Tuhan mati nggak saya? enggak. Oh enggak, oke. Saya mengatakan yang mati ini natur bukan Tuhan. Sepakat? Iya. Untuk apa natur yang bukan Tuhan ini mati? Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Selesai. Berarti dosa manusia ditebus oleh natur bukan Tuhan, betul? Ya silakan. Betul nggak? Ya betul. Berarti dosa Bapak ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Bukan Tuhan maksudnya gimana sih? Loh, natur bukan Tuhan ini loh. Iya. Natur manusia kan bukan Tuhan. Tulisan tulisan dari Bang Ardian saya yang memisahkan. Loh, Itu kok memisahkan? Iya kan? Oke, saya tanya sekali. Saya Tulisan tanya sekarang. itu, ya itu Bang Ardian, saya itu menghina nama itu. Kalau saya Loh, kok sekarang menghina? menulis seperti itu, enggak begini. Enggak begini. Gimana menghinanya? Wong ini jawaban Bapak loh ini. Ya, kalau saya tulis nanti seperti itu, artinya saya membahas Allah dari Bang Ardian, Bang Ardian tersinggung nggak? Yang jadi masalah saya nggak mempercayai Yesus ini Enggak, Tuhan. enggak tersinggung itu. nggak? Tersinggung nggak nanti? Kalau aku yang tulis seperti itu. tersinggung? Apanya yang tersinggung? Apanya? Oke, saya tulis ya. Silakan. Mau nulis apa? Silakan. Harus dari jawaban saya ya, nggak boleh dari jawaban Bapak ya. Iya, oke. Ini jawaban Bapak semua loh yang saya tulis. Oke. Sekarang Bapak tanya ke saya jawab. Jangan menulis sesuatu yang nggak saya jawab ya. Ya, bentar saya ambil pulpen dulu ya. Silakan. Alamak. Teman-teman, ini 1,2 ini tata layarnya gimana ini? Sama-samanya kita bisa. Iya, silakan mau nulis, silakan ambil kertas, silakan. Nah, tuh kan. Dia sendiri yang bilang, dia sendiri yang jawab, dia sendiri yang ingkari. Mau. Ayo, mau main logika dengan saya, silakan. Perasaan tadi kondusif, saya balik lagi udah baik, udah rusuh aja. Gimana lah ini? Inilah fungsinya akal. Gitu loh teman-teman. Inilah fungsinya akal. Dia sendiri yang jawab, dia sendiri yang mengingkari. Berarti kesimpulannya jawaban dia nggak dia percaya sendiri. Alamak. Oke, dia mau tanya ke kita teman-teman, nggak apa-apa, kita ikutin. Saya mau adu ya. Kita adu argumentasi teman-teman ya. Kita adu argumentasi dan adu logika sekarang, ayo. Ya, yang dia tulis haruslah yang saya jawab. Silakan. Woi, ayo. Ini gantian kita bertanya ya. Nggak apa-apa, tapi ditulis ya. Ditulis. Sesuai dengan jawaban saya. Bapak nggak boleh sesuai dengan jawaban Bapak ya. Iya, oke. Sepakat dulu kita. Sesuai dengan yang saya jawab. Sepakat? Iya, sepakat. Nah, silakan. Oke. Bapak harus menulis kayak saya nih sini. Saya tanya Yesus itu punya natur. Nah, itu jawaban Bapak, bukan jawaban saya. Iya, Oke, silakan. Mau tanya Allah, silakan. Iya. Ayo. Iya. Begini Bang Ardian. Ini dibalik dulu kameranya, Pak. Dibalik dulu kameranya. Bentar ya. Nah, gitu dong. Ayo. Saya kepingin tahu ada orang Kristen yang, mohon maaf. Oh, nggak enak. Jangan ini nanti jangan dianggap penistaan agama ya. Oh enggak, pokoknya Ya. Bapak menulis sesuai yang saya jawab. Bapak nggak boleh menulis yang tidak saya jawab, oke? Iya, oke. Nah, silakan. Saya matikan Silakan. dulu Saya matikan dulu apa namanya itu? Stikernya dulu. Ya, silakan, mantap. Teman-teman tap layar dong.
Ini baru 200.000 tap layar. Bikin 300.000 teman-teman. Bikin 300.000 biar banyak yang nonton ya kan. Di sini saya nggak minta gift, nggak. Saya minta tolong di tap layar aja biar kuat ya kan. Saya nggak minta gift teman-teman. Saya nggak minta gift. Saya nggak ngemis-ngemis gift. Tenang aja. Saya minta tap layar aja yang banyak gitu ya. Gitu. Terima kasih yang udah ngasih mawar dan sebagainya. Barakallahu fikum. Ya lanjut, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Harus ditulis ya. Harus ditulis. Iya, oke. Yang saya jawab, Bapak tulis. Yang saya nggak jawab, Bapak nggak boleh tulis. Nah. Iya, oke. Terima kasih Bang Palima, barakallah, Bang Jeffrey, Bang siapa yang ngasih kopi, Bang Imran, Masya Allah. Banyak kali kopi di sini, Bah. Makasih Bang, barakallah. Mas Bud dan semuanya. Udah nggak bisa sebut satu-satu nih. Bang Iko, barakallahu fikum, Bang Pejuang, barakallah, Bang Faki. Makasih. Kenapa begini ya? Kalau saya sentuh layar saya, kenapa begini ya? Apanya begini? Nggak mau dibalikkan apa kameranya? Bisa dibalik, itu titik 3 di bawah, titik 3 di pojok kanan bawah. Yuk diklik, terus kemudian putar kamera. Ada tulisan putar kamera itu. Bentar. Oke ya. Aduh, gimana? Makanya mau nyaingin saya, mau nulis-nulis, orang balik kamera aja nggak bisa. Balik kamera aja nggak bisa, mau saingin saya nulis-nulis. Bukan masalah nggak bisa balik kamera, Mbak Ardiansa. Artinya tempat saya di sini agak sempit gitu. Nggak ada urusannya dengan sempit dong, tempat saya di sini juga sempit tuh. Ayo, mana nggak kelihatan? Mana tulisannya? Nggak kelihatan ini? Loh, iya tulisannya. Loh, bukan ditaruh di meja dong biar Bapak nggak pegang gini. Kalau Bapak pegang gini gimana cara nulisnya? Kalau Bapak pegang tangan dua gini gimana cara nulisnya? Bentar ya. Kameranya udah dibalik? Udah. Iya, bentar ya. Jangan grogi Pak, santai aja Pak. Nah, ditaruh di meja, terus ambil ballpoint. Yang satu pegang kamera, yang satu pegang ballpoint gitu loh. Gimana lah Bapak ini? Nah, gitu dong. Nah, gimana? Nah, ini kita tulis di sini. Tadi saya tanya ya? Yesus ya. Tadi saya tanya Tuhan Bapak, Yesus punya dua natur kan gitu? Iya. Iya, nah, oke, sekarang tulis Allah. Oke, Allah ya. Tulis. Yang gede, huruf besar semua. Apa yang mau ditanya di situ? Oke. Ya. Allah ini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Iya ya? Gimana? Allah ini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Betul dong. Betul dong. Ditulis dulu betul. Allah pencipta langit dan bumi. Ditulis dulu. Allah pencipta. Huruf besar semua Pak. Aduh, nggak bisa kebaca nanti. Huruf besar semua dong. Bisa ini dong. Terlalu kecil itu di sini. Ya kalau di situ besar. Ya kalau di tempat Bapak kelihatan besar. Kalau di sini kelihatan kecil. Bagaimana? Gimana ini? Tulis huruf besar semua. Kayak saya tadi ini huruf besar semua loh. Nggak ada yang huruf kecil loh. Kurang pandai saya kalau huruf besar semua. Ya nggak apa-apa. Jelek-jelek nggak ada masalah. Nggak ada masalah jelek-jelek. Yang penting besar. Pencipta. Nah itu bisa. Pencipta langit dan bumi. Nah, silakan. Moderator, di bawah banyak penghujat, silakan diamankan moderator. Nah, Allah pencipta langit dan bumi. Yes, betul. Ya, okay. Apalagi pertanyaannya? Nah, pertanyaan saya, ya kan? Allah ini kan pencipta langit dan bumi, benar nggak? Ya. Benar kan? Udah betul, udah saya jawab, kok tanya lagi. Iya, kok iya ya? Iya, udah saya jawab. Iya ya. Nah, terus apa? Mau tanya apa? Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi ini, ya kan? Allah pencipta langit dan bumi ini, keberadaannya di mana? Oke, saya jawab ya.
Iya. Saya jawab tuh. Pakai dalil ya, pakai Al-Qur'an ya. Kok jadi gitu? Lah tadi Iyalah. saya tanya nggak pakai dalil kok. Iya, aku pakai tapi saya tunjukkan nanti dalilnya. Loh, mana dalilnya bahwasanya Mana, yang ya oke, saya tadi nggak tanya dalil. Kenapa sekarang jadi dalil? Pakai dalil lah, kan kita Loh, di sini kan Emang dari tadi Bapak jawab pakai dalil? ah. Ya kok Ini nih, yang ada di kertas saya ini. Kalau Bang Ardiansa minta, ya di mana dalilnya Yesus sebagai manusia, mati sebagai manusia, dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, saya pakai dalil itu. Oke, saya tanya sekarang di dalil Bapak di sini, Bapak mengatakan yang menebus dosa manusia adalah yang menebus dosa manusia adalah natur bukan Tuhan. Di mana dalilnya? Yang menebus dosa manusia adalah natur bukan Tuhan. Di mana dalilnya? Ayo. Yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya ini loh. Pertanyaan saya ini loh. Nih di nomor 2 ini, saya kan tadi tanya. Untuk apa natur manusia atau natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Bapak menjawab begini. Untuk menebus dosa manusia. Saya minta dalilnya di mana penebusan dosa manusia itu dilakukan oleh natur bukan Tuhan. Di mana? Ayo. Ya, Ayo. Bukan itu jawaban Ini saya loh. tadi. Loh, ini jawaban bukan Bapak itu. loh. Bukan. Loh, ini loh. Ya, bukan itu jawaban saya tadi. Ini Kenapa saya takut? balik nih. Kenapa takut, Bang Ardian? Nih saya balik ya. Jangan takut lah. Oh, saya balik. Oh, nggak bisa Bapak Jangan takut bohong. lah. Ini kan saya bertanya ini. Ya, kan sabar. sama-sama kita pakai Bapak kalau mau pakai dalil, sabar. Bapak kalau mau pakai dalil, saya juga harus pakai dalil. Ini saya tadi jawab gini. Saya tadi tanya gini. Untuk apa natur manusia atau bukan Tuhan mati di kayu salib? Bapak menjawab, untuk menebus dosa manusia. Ini jawaban siapa ini? Jawaban siapa ini tulisannya? Jawaban dari Pak siapa? Coba. Iya, jawaban saya. Oke, berarti Bapak menjawab untuk menebus dosa manusia ini ya. Untuk apa natur manusia atau natur bukan Tuhan mati di kayu salib? Bapak menjawab untuk menebus dosa manusia. Saya tanya sekarang, di mana dalilnya penebusan dosa manusia ini dilakukan oleh natur bukan Tuhan? Di mana? Nggak ada seperti Loh itu. ini coba baca. Coba Bapak yang baca. Katanya pertanyaan Bang Ardiansa tadi ya, Coba, yang mati coba di atas Bapak kayu baca salib. dulu. Yang mati di atas kayu salib itu ya Tuhan atau manusia? Kau jawab manusia. Oke, Kan begitu. sabar. Coba dibaca dulu ini. Coba Bapak yang baca sendiri. Untuk coba. Ini pertanyaan saya tadi. Coba dibaca. Enggak, udah itu Bang. Enggak, jangan saya yang baca. Jangan saya yang baca. Ini dulu. Allah pun Sabar. kita bahas ini dulu. Iya, sabar dulu. Yang kemana-mana dulu. Yang konsisten dong. Yang konsisten. Kemana-mana dulu. Coba gini. Oke, setelah itu kita ke situ ya. Coba Bapak baca dulu. Untuk coba dibaca. Ya. Untuk coba dibaca. Untuk udah kujelaskan tadi. Bukan. Saya minta tolong dibaca dulu. Tadi Bang Ardiansa bahwa saya minta tolong dibaca dulu gitu loh. Keilahian Yesus dengan kemanusiaannya tidak boleh saya dipisahkan. Saya nggak tanya itu tapi Ardiansa sekarang yang memisah-misahkan itu. Kan Ardiansa sekarang yang memisah-misahkan. Tapi saya nggak tanya itu. Begitu. Coba dibaca dulu biar fair gitu kan. Saya tadi kan udah baca. Saya minta tolong ini dibaca sama Pak Depi. Minta tolong dibaca untuk mana? Coba dibaca dulu, Pak. Dibaca dulu kita biar fair. Untuk apa? Baca aja. Enggak, jangan saya yang baca, Bapak. Bapak yang baca. Enggak bisa begitu. Loh, kalau saya yang baca, begini, yang baca. Karena tulisanmu itu sudah memisahkan Yesus dari kemanusiaan Yesus dari keilahiannya, sedangkan kepercayaan gimana? kami tidak kami pisahkan ya keilahian Yesus dengan sorry. kemanusiaannya. Ya. Oke ya. Gimana? Ya. Kepercayaan kami itu tidak boleh dipisahkan ya keilahian Yesus itu dengan kemanusiaannya. Jadi Bang Ardian saya nggak tanya itu, Pak. Yang memisahkan ya. Iya, tapi saya nggak tanya itu. Ya, itu saya minta tolong. Tulisanmu itu sudah kamu saya minta tolong. Saya minta tolong ini dibaca dulu. Saya minta tolong gitu. Saya tadi udah baca itu. Oke, jawab fair, dulu kan? Pertanyaan saya. Jawab dulu ini Allah ini kan pencipta langit dan bumi. Kan? Loh, Bapak masalahnya minta dalil. Ya. Saya dari tadi nggak minta dalil. Kenapa takut ditanya? Loh, saya udah jawab. Ini nggak fair namanya ini. Loh, gini. Saya dari tadi, nggak mau ditanya gimana sih? Saya dari tadi nggak minta dalil.
Tiba-tiba Bapak bertanya kepada saya, Bapak minta dalil. Sekarang biar adil ya. Tolong kasih tahu saya di mana dalilnya. Loh, sabar dong. Nggak Tolong. diberi kesempatan untuk bertanya gimana Loh, sih? gimana sih? Boleh Bapak bertanya kepada saya, tapi Bapak tadi tanyanya saya tanya nggak pakai dalil. Giliran Bapak tanya saya, Bapak minta pakai dalil. Adil nggak? Kan? Hah? Adil nggak? Saya udah pakai dalil data tadi dong. Ketika saya Mana menjelaskan, dalilnya? ya, Nih, ketika mana saya dalilnya menjelaskan untuk Allah menebus itu dosa? roh, ya, Sabar. Mana dalilnya untuk menebus dosa manusia ini dilakukan oleh natur manusia? Mana dalilnya? ya, yang saya jelaskan tadi. Enggak. Saya tanya ini. Yang mati, Mana yang dalilnya? mati Sabar. terbunuh di atas Mana kayu dalilnya salib itu untuk adalah menebus? kemanusiaan Tapi Yesus. saya nggak tanya itu. Ya, itu- Saya nggak itu tanya itu. Saya tanya ini. kemanusiaan Yesus. Saya tanya ini, Pak. Saya tanya ini. Tolong, didengerin dulu, Pak. Saya bertanya, tunjukkan dalilnya untuk menebus dosa manusia. Ini dilakukan oleh natur manusia atau natur bukan Tuhan. Mana dalilnya? Enggak ada itu, enggak ada. Lah ini jawaban siapa? Seperti itu enggak ada. Ini jawaban Di siapa? iman kami enggak ada seperti itu. Ini siapa yang jawab tadi? Ya, enggak ada. Enggak, yang Ya, jawab ini siapa tadi? itu kan sudah kamu pisahkan itu. Enggak, keilahiannya saya dengan enggak tanya. kemanusiaannya. Enggak, pertanyaan Sedangkan saya, kepercayaan pertanyaan kami, sekali sabar, lagi sabar. Ardiansa, Sabar. kondusif kita lah. Iya, kondusif. pertanyaan saya, ini yang jawab siapa? Yang ngomong untuk menebus dosa manusia ini siapa? Siapa yang mengatakan ini tadi? Gimana? Yang mengatakan untuk, saya tadi tanya, untuk apa natur manusia atau natur bukan Tuhan mati di kayu salib? Ini jawaban siapa? Untuk menebus dosa manusia. Ini jawaban siapa? Itu jawaban saya, tetapi Oke, stop. ya, tulisanmu Stop. itu Jawaban ya, Bapak. Tulisanmu itu Jawaban sudah kau Bapak ya. pisahkan ya. Sudah kau pisahkan keilahian Yesus dengan kemanusiaannya. Jadi iman kami itu Enggak, boleh gini. dipisahkan keilahian dengan kemanusiaannya, itu tidak boleh. Gini. Ya, makanya Gini. kalau Bang Ardiansa sekarang kalau memang tidak menanyakan, boleh, ya, kalau memang tidak boleh, Ardiansa kenapa sekarang Bapak? menanyakan ya? Kalau memang tidak boleh memisahkan, loh. Yang memisahkan natur manusia sama natur ilahi siapa tadi? Coba saya tanya. Yang mengatakan Yesus punya dua natur. Yang pertama Bukan natur ilahi, memisahkan yang itu kedua tadi. natur Saya manusia. Siapa menjelaskan, ini? ya, saya menjelaskan tadi. Loh lah ya. Nah, saya menjelaskan bahwa ini di saya dalam tulis. diri Yesus itu, ya, di dalam diri Yesus itu ada dua natur, ada natur keilahian, ada natur kemanusiaan. Jadi yang mati, Nah, itu yang natur mati di kayu kemanusiaan. salib, yang mati di kayu salib, ini natur apa? Natur kemanusiaannya. Nah, kenapa Bapak pisahkan? Kenapa Bapak pisahkan? Ayo. Bapak sendiri yang pisahkan. Mampus. Ayo. Roh itu nggak Kenapa bisa Bapak mati pisahkan? dong. Loh. Roh itu nggak bisa mati. Ya, berarti harus dipisahkan. Ayo. Berarti harus dipisahkan. Nggak bisa Ayo. mati. Ya, berarti sepakat dipisahkan. Sepakat. Hah? Sepakat dipisahkan. Sepakat. Dipisahkan di mana? Dipisahkan di mana ini? Loh, yang mati, saya tanya yang mati, saya nggak tanya yang hidup. Saya tanya yang mati di kayu salib, ini yang natur ilahi atau yang natur manusia? Ayo. Yang mati itu natur manusianya. Loh, kenapa dipisahkan? Kenapa natur ilahi nggak Karena begini ikut-ikutan? ya, natur manusia ayo. itu kan merujuk kepada tubuhnya, ya. Iya, kenapa? Ya, kenapa dipisahkan? Kenapa Bapak pisahkan coba? Kenapa? Iya, kalau nggak dipisahkan itu Ardiansa, ya, karena Allah kami itu Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terlihat, Allah yang tak terhampiri, yang maha besar. Ya, itu tidak bisa terbunuh dia kalau tidak Oke, dipisahkan. berarti ini harus dipisahkan. Berarti Ya, harus dipisahkan. Iya, harus. Oh, berarti yang memisahkan saya atau Bapak? Iya saya, tapi kalau soal kematian, ya, kalau soal kematian, ya, Oke, kalau berarti soal Bapak yang memisahkan ya. kematiannya, Oke, berarti Bapak yang memisahkan. Sepakat? Iya. Berarti Bapak yang memisahkan. Sepakat? Sepakat dulu kita. Salaman dulu. Sepakat? Enggak, sepakat dulu kita. Yang memisahkan Begini, Bapak, bukan ya. saya. Sepakat? Gini enggak, Ardiansa, sepakat Ardiansa, dulu. Jangan ya, kemana-mana. Dari jangan kemana. tadi ya Sepakat sudah puluhan kita. ya. Kamu itu sudah puluhan bertanya sama saya. Sedangkan saya Iya, ini belum sabar. ada bertanya satu sama sekali. Iya, tapi kita sepakat dulu. Iya. Bertanya. Iya, Pak. Tapi kita sepakat Gantian dulu kita. yang Ini kan memisahkan. diskusi. Iya. Ini kan diskusi. Tapi diskusi itu Gantian kita butuh bertanya. Kenapa kesepakatan. takut ditanya? Sabar. Enggak, Diskusi itu kenapa takut ditanya dulu? butuh kesepakatan. Iya. Diskusi itu butuh kesepakatan. Saya tanya sekarang, Bapak memisahkan antara natur manusia dan dengan natur ilahi. Sepakat? Enggak mau ku jawab lagi tuh. Soalnya dari tadi udah ku jawab itu tapi diulang-ulang terus. Ya kan dari tadi udah ku jawab tapi diulang-ulang terus. Bapak dari Sekarang tadi izinkan saya bertanya.
Ya kan? Loh. Izinkan saya bertanya. Saya bertanya. Bapak saya dari tanyakan tadi iman gini Bapak. Pak. Gini, Kan yang jadi begitu. masalah gini loh. Bukan gini, yang jadi masalah Bapak dari tadi menuduh saya memisahkan loh. Oh, kenapa kamu pisahkan? Kenapa kamu pisahkan? Udah jangan kita bahas itu. Barusan Jangan sabar kita sabar bahas sabar itu. sabar. Kan Ini udah kena, siap ini kena, itu. ini kena. Udah Ini siap masalahnya itu. kena. Ini Udah kena saya ini. jelaskan tadi. Sabar sabar. Ini jelaskan kena Pak. tadi itu. Sabar sabar. Ini masalahnya kena Bapak. Kenapa? Karena dari tadi Bapak menuduh saya memisahkan antara natur ilahi dengan natur manusia. Begitu saya tanya, Bapak sekarang mengakui, oh iya itu harus dipisahkan. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ayo. Yang benar yang mana? Harus dipisahkan atau tidak? Saya tanya. Yang benar yang mana? Harus dipisahkan atau enggak? Ayo. Udah aku jelaskan tadi Ardiansa. Saya nggak tanya yang bisa itu. terbunuh itu. Saya yang nggak bisa tanya disalibkan itu adalah kemanusiaan Yesus. Berarti Bapak pisahkan. Kemanusiaannya kalau Berarti Bapak pisahkan. kalau keilahiannya tidak pernah bisa Berarti Bapak dibunuh pisahkan. itu, tidak Sepakat? pernah bisa Sepakat? disalibkan, tidak pernah. Sepakat? Ya. Berarti Jadi Bapak pisahkan. Tapi Sepakat? walaupun saya Sepakat dulu mengatakan kita. sekarang bahwa Sepakat kita. keilahiannya ya tidak bisa dimatikan, tidak bisa dibunuh, tetapi bukan dalam arti bisa dipisahkan dari Loh. dari tubuh Yesus itu. Lah terpisah nggak? Nggak bisa. Saya tanya, pada saat Nggak Yesus bisa. mati, terpisah nggak? Nggak bisa itu. Ya oke, saya tanya sekarang. Terpisah atau tidak pada saat Yesus Itu- mati? Ini menggiring pertanyaan itu. Saya bertanya sekarang, satu aja Ardiansa, satu aja. Ini belum Kan clear. satu. Sepakat Ya. dulu kita. Yang Kenapa sepakat takut dulu, ditanya? Bapak memisahkan. Kenapa takut ditanya? Loh, Kenapa takut Kenapa ditanya? takut dikejar? Kenapa Bapak takut dikejar? Dengan pernyataan Bapak Bukan, sendiri yang dari mengatakan. tadi udah berulang-ulang saya jawab. Berarti yang memisahkan Ya kan? saya atau Bapak? Udah berulang-ulang ku jawab itu. Yang memisahkan Ardiansa Ya. atau Pak Depi? Ya. Yang memisahkan Ardiansa atau Pak Depi? Udah nggak usah kita bahas lagi. Itu udah ku jawab tadi. Udah ku jawab tadi. Ya. Udah ku Oke ya. jawab tadi. Berarti- ya kan? berarti Bapak tidak mau sama konsisten. siapapun pendeta sekarang yang Ardiansa tanya, seperti yang saya jelaskan apalah ini, Bapak ini. bahwa artinya kejam-kejam keilahian Bapak ini. keilahian Yesus dengan kemanusiaannya itu tidak boleh dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, Tidak boleh dipisahkan. kalau tidak bisa dipisahkan, berarti pada saat kemanusiaan Yesus digantung di tiang kayu salib, berarti keilahian Yesus juga digantung di tiang kayu salib, gitu. Sekarang jelaskan. Nah, jawab. Allahmu itu seperti Jawab. apa. Jelaskan Itu Allahmu nggak bisa itu. jawab dulu. Keberadaan Bapak sendiri Allahmu yang di mana? mengatakan. Ya kan? Keberadaan Allahmu di mana? Bapak Jelaskan Bapak sekarang, sendiri ayo. mengatakan. Bapak sendiri mengatakan gitu loh. Bapak sendiri Keberadaan mengatakan. Allahmu di mana sekarang? Oke, saya jawab Di mana? pakai dalil. Saya jawab pakai dalil. Setelah saya jawab, Bapak jawab pertanyaan saya. Sepakat? Ya, ku jawab nanti. Oh, iya, saya jawab pakai dalil. Ku Setelah jawab. jawab pakai dalil, Bapak jawab pakai dalil. Sepakat? Ayo. Nih, saya pakai dalil ya. Saya buka Begini ya, Quran. Saya biar buka fair Quran. Kita. Gini. Saya buka Ardiansa, Quran. Bapak diem dulu. Selama Bapak setengah diem. jam Saya buka. kurang lebih setengah jam ini kau bertanya terus sama saya. Izinkan saya setengah jam juga untuk bertanya Loh. terus sama Ardiansa. Oke lah. Saya tanya, Bapak tanya pakai dalil. Biar imbang dong, Giliran- biar imbang kita. Ya kan? Biar tanya- imbang kita. Bapak Oke ya? tanya pakai dalil. Dari Iya. tadi saya tidak pernah bertanya pakai dalil. Ah. Bapak juga nggak pernah jawab pakai dalil dari tadi, nggak pernah. Ku jawab Bapak pakai cuma dalil. asumsi liar. Ku jawab pakai Bapak dalil. asumsi liar. Ya. Di mana Kalau Bang dalilnya? Ardiansa sekarang, ya. Kalau Di Ardiansa mana? sekarang, ya. Di mana Kalau dalilnya? Ardiansa Di sekarang mana? minta dalil, ya ku tunjukkan dalilnya di mana. Oke, tunjukkan Yesus berkata, Yesus mempunyai dua natur. Tunjukkan. Hah? Tunjukkan di mana Yesus berkata, Yesus punya dua Kalau natur. dia Di mana? kalau dia mengaku nggak pernah dia mengaku itu karena seperti kita manusia ini Ardiansa. Dengar Ardiansa. Nggak mungkin Ardiansa itu mengatakan sama orang lain sekarang. Saya ini Ardiansa loh. Di dalam diri saya ini ada jiwa, ada tubuh dan roh. Nggak mungkin itu. Enggak, saya nggak mungkin. bahas itu. Itu Saya nggak bahas pertanyaan yang tidak nggak ada Loh, nggak ada gunanya pertanyaan Loh, seperti itu. Nggak giliran Bapak bertanya, nggak Bapak, bermutu, artinya giliran nggak ada Bapak mutunya. bertanya, Pertanyaan seperti itu nggak bermutu. alamak. Berarti Bapak ngarang. Berarti dua natur ini ngarang. Ya, sekarang Enggak, dua natur ini ngarang ya? keberadaan Sepakat Allah, dulu kita ya? keberadaan Allah Ya. di mana? Keberadaan Allahmu di Saya mana? jawab ya. Saya jawab ya. Iya. Setelah saya jawab, saya tanya ini ya. Saya tanya dalil ini ya, biar Jangan adil ya. dong, saya masih bertanya ini udah setengah jam ini, ya udah setengah jam ini si
si Ardiansyah yang bertanya terus, kan begitu. Nah, Ya nanti berarti kita bertanya Bapak, sekarang. oke, Ya, saya kan? nggak akan tanya Bapak. Oke. Ketika Bapak, saya nggak akan tanya Bapak, ya saya nggak akan tanya lagi. Ketika Bapak mengakui, oke Ardiansyah, saya tadi nggak pakai dalil, saya ngarang. Sepakat? Sepakat? Enggak, saya pakai dalil tadi dong. Mana dalilnya Yesus mengaku dua natur? Mana? Ketika saya mengatakan Enggak, mana Allah itu dalil? roh, Mana dalilnya Allah itu Yesus roh, ya. Udah saya kutip tadi Yohanes 1 ayat 1. Pada Saya- mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14 ya. Ya firman Saya itu nggak telah tanya menjadi itu. manusia, dia Saya di nggak antara tanya kita. itu. Saya Sudah tanya kujelaskan di tadi. mana Yohanes 4 Yesus ayat 23 dan 24. Itu Yohanes. Saya nggak tanya Yohanes, saya tanya Yesus. Di mana Yesus mengaku dia punya dua natur? Di mana? Enggak ada Ayo. dia ngaku seperti itu, enggak Loh, ada. lah terus ini kata siapa? Tapi Yesus punya kalau dua dia, natur kata kalau siapa? dia mengaku sebagai sebagai Enggak. Tuhan dan Yesus Allah, punya itu dua natur ada. ini. Yesus Ya, dua kalau natur dia ini. mengaku sebagai Tuhan dan Allah ada. Sabar. Di mana ya? Terus pengakuan Yesus mempunyai dua natur ini pengakuan dari Yesus atau dari bukan Yesus? Saya tanya. Gimana? Pengakuan Yesus mempunyai dua natur ini, apakah ini pengakuan dari Yesus atau pengakuan dari bukan Yesus? Itu penjelasan Alkitab. Berarti pengakuan bukan dari Yesus. Sepakat? Itu Yohanes 1 ayat 14. Oke. Berarti pengakuan itu bukan bersumber dari Yohanes Yesus. 1 ayat 14 itu Oke. penjelasannya. Berarti sepakat kita, pengakuan itu bukan berasal dari Yesus. Sepakat? Gimana? Bingung. Berarti pengakuan itu tadi, pengakuan Yesus punya dua natur adalah pengakuan bukan dari Yesus. Sepakat? Di mana bukan berkekun dari Yesus? Loh, Semua yang berarti dituliskan oleh Yohanes itu, semua tulisan Yohanes itu adalah ya apa yang ia lihat, yang ia alami, ya, dan juga yang diwahyukan oleh Tuhan itu sendiri kepada dia. Itu yang dituliskan. Loh, berarti bukan perkataan, bukan pengakuan Yesus kan? Ya Yesus sendiri yang mewahyukan kepada dia. Oh, berarti pengakuan Yesus. Iya, pengakuan Yesus. Di mana Tapi Yesus Yohanes yang mengaku menulis. dia punya dua natur? Tapi Di mana Yohanes yang mengaku dia- menulis. Ya, di mana Yesus mengaku dia Ya. punya dua natur? Di mana? Itu di Yohanes 1 ayat Yohanes 1, perkataan ya. Yesus itu warna merah, Pak. Yohanes Perkataan pasal Yesus 1 ayat 14. Perkataan Yesus itu warna merah. Perkataan Yesus itu warna bukan merah. warna merah, warna hitam, bukan itu. Loh, Ini kita gimana? bicara firman Tuhan. Ya, ini kita bicara Injil. Apa ini? Ya. Jadi Loh. apa yang ditulis oleh Yohanes itu berdasarkan yang ia lihat, yang ia saksikan sendiri, yang ia alami, yang ia rasakan, dan juga yang diwahyukan Oke. oleh Tuhan. Di itu mana sendiri di kepadanya. mana Yohanes melihat Yesus punya dua natur? Di mana? Ayo. Di mana Yohanes melihat Yesus punya dua natur? Di mana? Ayo. Ayo. Ya, ketika dia datang sebagai manusia. Ketika dia mengatakan, Di mana? Di mana? Bentar, ya. Di mana? Ya, ketika dia mengatakan itulah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa manusia, ada dalilnya itu. Loh, saya nggak tanya itu anak domba Allah. karena- Saya nggak tanya anak domba Allah. Saya tanya di mana Yesus menyampaikan kepada Yohanes bahwasanya dia punya dua natur. Di mana? Ayo. Ada seperti itu, tapi nggak ada seperti itu. Makanya, izinkan Berarti saya Bapak bertanya, tanpa ya. dalil. Izinkan saya bertanya. Saya Oh, nggak apa-apa. saya bertanya Saya juga akan ini. menjawab Ya tanpa kan? dalil juga. Saya Saya nggak mau bertanya pakai juga dalil. ini Ardiansyah. Saya nggak mau pakai dalil Oke. berarti. Oke, Saya nggak mau pakai dalil. Nggak mau pakai dalil. Oh, oke. Keberadaan Allah di mana? Bersemayam di atas ars. Ars itu apa? Ars itu ciptaan Allah. Ya, ars itu seperti apa dia? Ars itu. Ars itu langit. Langit di mana? Langit di mana? Langit kok di mana? Bapak nggak ngerti langit. Iya. Iya, di mana? Di mana langitnya? Di mana langitnya? Di mana? Di mana langit? Langit di mana Bapak langitnya? ngerti langit nggak? Bapak ngerti langit nggak? Iya, iya jelaskan Apa langitnya. Saya definisi nggak langit? ngerti. Apa definisi langit? Jelaskan langit di mana langitnya? Loh, langit di mana menurut Bapak? Ya, di mana? Di mana? Langitnya itu di mana? Astagfirullahaladzim. Dalam bahasa Indonesia, Bapak ngerti Ya, nggak definisi oke ya. langit? Makanya kalau Ardian Loh, tadi mau Bapak putus, bertanya, ini tadi, ya kan? Bapak Ya kan? bertanya sesuatu Ars yang udah itu, jelas loh. Ya, ars itu kan di langit. Ya, oke, saya tulis di langit. Langit itu di mana? Ya Langit kan? itu kok Oke. di mana? Lah saya tanya Ya, di sekarang mana bumi langit itu sekarang? bumi itu di mana? Bumi itu di mana? Ya. Bumi di mana? Bumi itu yang kita tempati saat ini. Ah, di mana itu? Di mana? Ya. Ya, ini yang kita pijak-pijak saat ini, itulah bumi. Ah, terus kalau Bapak lihat ke atas, apa yang Bapak lihat? Hah? Apa yang Bapak lihat? Itu ada awan, ada langit. Ah, itu udah. Ya. Udah dijawab kan? Udah Bapak jawab sendiri kan? Selesai. Ya, langit. Ah, selesai. Ada berapa langit itu? Ada berapa Gimana? langit? Ada berapa langit?
Ada berapa langit? Iya. Menurut siapa? Ya, menurut kalian? Menurut saya. Hmm. Menurut Quran. Iya. Ya, 7 lapis langit. Kenapa? Ya, jadi Allah itu di mana? Di antara ketujuh itu. Di atas arsy. Iya, di antara ketujuh itu di mananya? Di langit ke-1 kah, di langit ke-2 kah, atau di langit ke-7 itu? Allah, dengerin ya. Allah di atas ars, yang dimaksud di atas ars itu adalah sesuatu yang tidak bisa Ars ini apa? Ars ini apa? Coba jelaskan dulu, ars ini apa? Ars ini Bapak apa? diam dulu, Bapak diam dulu ya. Bapak diam. Saya jelaskan biar nggak salah paham. Saya jelaskan ya. Yang dimaksud Allah bersemayam di atas ars itu artinya Allah itu melingkupi alam semesta ini, melingkupi. Allah tidak bertempat seperti manusia. Bertempatnya Allah tidak sama dengan bertempatnya manusia. Nggak sama. Misal begini. Misal begini. Ini aku ambil ini ya. Aku ambil ini nih. Ini misal. Ini misal tempat duduk nih misal. Oh, kalau bertempat di atas tempat duduk di mana posisinya? Ya di sini. Nah, di sini. Ini di atas. Kalau di bawah begini. Betul nggak? Ini di atas. Betul? Iya. Iya. Bertempatnya Allah tidak sama dengan bertempatnya manusia. Lalu di mana dia? Tidak di mana. Berarti nggak ada dong. Nggak ada. Kalau nggak tahu, buktikan sekarang Tidak di mana? sama bertempatnya Allah, tidak sama dengan bertempatnya manusia. Udah dijawab kok. Di mana? Udah saya jawab. Buktikan sekarang ya. Seperti apa rupanya Allah itu seperti tidak. apa dia? Allah laisa kamitslihi syai'. Ah, udah. Berarti nggak ada dong, nggak ada karena nggak bisa dijelaskan. Tahu laisa kamitslihi syai', tahu? Tahu? Silakan. Tahu? Gimana? Laisa kamitslihi syai', tahu? Nggak ngerti. Nah, makanya. Kalau nggak ngerti tanya dulu. Apa itu artinya ardiansa? Gitu dong. Bahasa Ya Indonesia. makanya tanya dulu, kalau nggak ngerti artinya tanya. Saya jawab. Ya. Apa Laisa kamitslihi syai' itu tidak serupa dengan apapun juga. Mampus. Seperti apa dia kalau nggak serupa? Tidak seperti Allah tidak seperti ya. Jelaskan dong. Berarti nggak ada kalau nggak bisa dijelaskan berarti nggak ada namanya. Berarti yang bisa dijelaskan itu nggak ada. Sepakat? Ya? Sepakat kita. Yang tidak bisa dijelaskan berarti nggak ada. Sepakat kita? Sepakat? Ya sepakat. Oke, baik ya. Saya boleh uji? Boleh? Ya, boleh. Oke, saya tanya. Tunjukkan kepada saya bentuk akal Bapak. Saya minta tolong bentuknya bulat atau kristal atau segitiga atau lonjong. Tunjukkan. Jangan disamakan di situ. Tunjukkan. Ya. Lu tunjukkan. Ini kan nggak mau. Ini kan pencipta ini. Yang kita bicarakan kan pencipta. Berarti pencipta kan pasti ada. Jangankan pencipta. Sesuatu yang ada di dalam diri Bapak sendiri, Bapak nggak mampu lo menjelaskan. Lalu kenapa Ardiansa tadi? Bapak mampu nggak menjelaskan? Ardiansa tadi? Kenapa menggiring saya bertanya? Menggiring saya bertanya ya. Bagaimana caranya? Artinya di manakah keilahian Yesus dan di mana sisi kemanusiaannya? Sabar. Ya, sedangkan sekarang ketika saya bertanya ya, Ardiansa nggak bisa menjelaskan. Bapak ya, tadi kan? punya standar. Bapak punya standar tadi bahwasanya yang tidak bisa dijelaskan berarti nggak ada. Tolong jelaskan kepada saya bentuk akal Bapak. Nggak bisa juga, mencret. Nah, kan nggak bisa kan? Jangan disamakan. Berarti Allah saudara itu sama dengan akal saya gitu. Oke, saya jawab, Anda diem. Saya jawab ya. Oke, silakan. Anda diem ya. Oke, baik. Akal itu adalah ciptaan Tuhan. Jangankan Anda bertanya Tuhan, Anda bertanya soal ciptaan Tuhan saja, Anda sendiri nggak mampu menjelaskan. Apalagi bertanya soal Tuhan. Sabar dulu, nggak usah, santai. Tenang, saya kan jawab. Saya kan jawab. Silakan. Saya jawab. Ketika Bapak mempunyai standar, oh berarti kalau nggak bisa dijelaskan, berarti nggak ada. Berarti saya sepakat, Bapak nggak punya akal. Sepakat? Bapak nggak punya akal. Berarti dari tadi saya ngomong sama orang yang nggak berakal. Sepakat? Pucet. Pucet. Iya, silakan. Oke. Gantian kita ya. Bapak nggak punya akal. Oke, gantian kita. Iya, sepakat kita. Iya, sepakat. Gantian kita sekarang bertanya. Sepakat. Kita sepakat dulu sebelum Bapak bertanya. Ya. Saya sedang berdiskusi dengan orang yang tidak berakal. Sepakat? Ya, silakan. Sepakat? Enggak lah. Saya punya akal dong.
Kalau saya nggak Oke. punya akal, nggak mungkin saya Bapak- bisa diskusi sama si Ardian. Oke, Bapak mengklaim Bapak mengklaim punya akal. Sepakat? Iya, iya. Tunjukkan akal Bapak. Ini akal Tunjukkan. saya. Ya, akal saya itu hasil dari akal saya itu kan sedang berbicara Saya nggak kepada tanya hasil dari Ardiansa. akal. Saya Iya. ulang lagi, saya tidak bertanya hasil dari akal, ya. Saya misal begini, saya punya mesin cuci. Saya tidak bertanya hasil dari mesin cucinya itu apa, atau mesin giling. Saya tidak bertanya hasil dari mesin giling itu. Yang saya tanyakan mesin gilingnya bentuknya gimana? Sama. Saya tanya bentuk akal Bapak, tunjukkan kepada saya. Mana? Saya tunjukkan sekarang, ya. Yang mana? Wujud dari akal saya adalah kata-kata saya sekarang yang sedang berbicara Saya kepada nggak tanya hasil dari Ardiansa. akal. Itu Ya. hasil itu, Pak. Itu akal hasil. saya itu akal saya, itu akal saya. Loh, berarti akal Bapak itu berbentuk apa? Ya, hasil dari Segitiga? hasil dari akal saya itu adalah kata-kata saya sekarang. Iya, bentuknya itu segitiga, bundar, lonjong atau Nggak apa? nggak berbentuk. Berarti nggak ada. Oke, pertanyaan saya sekarang. Ya, Berarti nggak ada. Apakah ya, oke ya, Bang Ardiansa sekarang ya, Bang Ardiansa menganalogikan, ya, menganalogikan, ya, Menganalogikan sesuatu bukan- yang bikin ya, blunder sendiri malu ya, dia. oke ya, oke. Dengar dong, jangan ketawa terus lah. Tadi ketika Yang Ardiansa lucu- yang lucu. berbicara, saya Jangan mendengarkan. pucat, Pak. Iya, Dengarkan, jangan dengarkan pucat. saya. Pak, wajahnya jangan pucat. Coba pakai kipas angin dulu. saya. Jangan minum dulu, Pak. Minum. Jangan pucat, Pak. Bapak mengklaim punya akal, tapi Bapak nggak bisa buktikan bentuk akalnya. Yang saya minta, ini bentuknya apa? Saya tanya, Bapak, ini berbentuk apa ini? Gimana? Buku. Ini berbentuk apa? Kertas ini loh bentuknya apa? Iya, itu segi 4. Kok segi 4? Ini persegi panjang, Pak. Kah? Ini persegi panjang. Persegi panjang. Paham? Persegi panjang, ngerti nggak? Nggak usah bahas buku, nggak usah bahas akal. Yang kita bahas sekarang adalah Alamak. ketuhanan, ya kan? Ini ketuhanan yang kita bahas sekarang, Ardiansa. Ya kan? Bapak mengklaim, jangan Bapak- mengalihkan, ya, jangan mengalihkan topik pembahasan kita. Saya pembicaraan sudah kita, jawab. jangan. Saya Ya kan? sudah jawab bahwasanya. Oke, Bapak diam, saya jawab ya. Bapak diam ya. Saya jawab ya. Oke. Saya jawab. Ya, Oke. silakan. Saya akan jawab berdasarkan dalil di Quran. Allah laisa kamisli syai', tidak serupa dengan apapun juga. Apakah yang tidak serupa dengan apapun juga itu nggak ada? Oh, belum tentu. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya ciptaan Allah yang sekarang menempel di diri Bapak sendiri. Bapak nggak ngerti loh. Bapak nggak bisa Oke. jelaskan kepada kita. Sabar, saya nggak suka dipotong-potong. Saya belum selesai. Tadi kan suka motong-motong juga, gimana sih? Iya, iya makanya Bapak diem dulu. Saya selesaikan dulu ya. Kan ketawa ketika saya bertanya tadi santai gimana. santai dulu, santai dulu dong, Ya, silakan, santai silakan. dong. Oke, Oke ya. silakan. Jangankan Allah Tuhan saya, Pak. Jangankan Allah Tuhan saya, Maha Pencipta alam semesta ini. Ciptaan Tuhan saya sekalipun, Bapak nggak bisa lihat. Bapak nggak bisa identifikasi, Bapak nggak bisa jelaskan. Nggak ada orang di dunia ini yang bisa menjelaskan bentuk akal. Nggak ada. Yang ada adalah hasil daripada akal itu apa? Oh banyak. 1, gerakan. 2, tindakan. 3, ucapan. Nah, itu baru hasil dari akal. Itu hasil daya pikir. Betul kalau itu hasil daya pikir. Yang saya tanyakan bukan hasil daya pikir, tetapi daya pikirnya itu loh yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan bentuk akalnya. Apakah bentuk akalnya bulat? Apakah bentuk akalnya segitiga? Apakah bentuk akalnya kotak? Udah. Apa bentuk akalnya? Udah, Bapak Bang sendiri nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Oke. Nggak ngerti gitu loh. Oke. Begini, Udah saya Ardiansa. jawab. Udah saya Oke. jawab clear. Oke, Udah. saya bertanya lagi ya. Saya bertanya lagi ya. Udah. Kok tanya terus? Saya bertanya. Ya, oke, saya bertanya. Apakah sesuatu yang tidak serupa ya dengan ciptaan itu, ya kan? Tidak serupa atau yang tidak bisa dijelaskan dan bisa terlihat, apakah itu disebut sebagai Allah? Pertanyaan Anda saya jawab dengan simpel, Anda diem. Iya, jawab dulu itu. Ya Anda diem. Nah, iya, oke, Ya. silakan. Pertanyaan Anda kan apakah itu disebut Allah? Yang tidak serupa dengan apapun itu disebut Allah? Anda kan bertanya begitu. Saya ulang nih pertanyaan Anda, betul? Saya jawab Dengarkan. sekarang.
Saya ulangi. Saya ulangi. Saya ingat. Saya ulangi. Nggak usah. Saya ingat, Pak. Oke, silakan. Apakah Allah yang tidak serupa dengan apapun itu Anda sebut Allah? Itu pertanyaan Anda. Saya jawab sekarang dengan jawaban yang tidak ada satu detik. Ya, Bukan hanya selesai. itu, ada lagi tadi sambungannya. Makanya dengarkan. Katanya Jangan ketawa mulu. Jangan ketawa pertanyaan terus, apakah ya. itu? Pertanyaan apakah itu jawabannya ya dan tidak. Itu apakah? Apakah Anda sudah mandi? Ya. Oh sudah. Apakah Anda belum mandi? Oh belum. Itu jawaban apakah Allah yang tidak serupa dengan apapun itu tadi Anda sebut sebagai Allah? Ya saya jawab iya, selesai. Nah, udah selesai. Ayo pertanyaan selanjutnya, silakan. Pertanyaan saya tadi bukan hanya sampai di situ. Pertanyaan saya tadi, Alamak. apakah yang tidak serupa dengan ciptaannya itu dan juga yang tidak bisa dijelaskan? Ya itu tadi pertanyaan saya. Loh, saya Yang sudah tidak jelaskan. bisa- Saya sudah yang tidak jelaskan. bisa dijelaskan. Sudah saya jelaskan. Ya kan? Sudah saya jelaskan. Dengarkanlah. Loh, jangan framing. Saya sudah jelaskan tadi. Allah itu tidak seperti. Allah Dengarkan tidak dulu serupa dong. dengan apapun juga. Sudah saya Dengarkan jelaskan dulu, itu. Dengarkan dulu. Gimana kok di framing? Katanya Dengarkan. tidak bisa dijelaskan. Sudah saya jelaskan tadi alamat. Dengarkan dulu pertanyaanku. Ya, Anda belum menangkap semua tadi pertanyaan saya. Belum menangkap. Pertanyaan saya begini. Ya, pertanyaan saya begini. Nah, silakan. Apakah yang tidak serupa dengan ciptaan itu adalah Allah? Ada lagi, bukan hanya di situ. Ya, itu saya jawab dulu dong. Itu boleh nggak saya jawab? Boleh nggak saya jawab sesuatu yang bisa dijelaskan, Alamak. sesuatu yang yang tidak bisa dijelaskan itu adalah Allah juga? Ini pertanyaan saya. Apa pertanyaan Bapak? Ya, pertama, apakah yang tidak serupa dengan ciptaan itu, ya Allah dan juga yang tidak bisa Pertanyaan dijelaskan Bapak itu? ini nggak jelas loh. Coba dirangkai dulu kata-katanya. Kata-katanya nggak jelas. Coba saya tanya teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah pada ngerti nggak pertanyaannya dia apa? Coba Pasti saya ngerti tanya. dong, ngerti dong. Ngapa coba? Ngerti yang di bawah itu pasti ngerti mereka. Ada pertanyaan Bapak Ngerti ngarang mereka gitu itu. kok. Nggak Ngerti. jelas gitu. Kalau bertanya itu yang jelas, yang simpel, Iya, yang oke. jelas. Coba Iya. dirangkai kata-katanya Pak biar jelas. Oke. Ya. Apakah yang disebut tidak serupa dengan ciptaan itu adalah Allah, dan juga Satu-satu, Ya, satu-satu oke, satu. dong. Oke, satu. Satu-satu Ya. dong. Ya, satu kedua. Ini sekaligus ini. Jangan, Karena jangan pendek dia sekaligus satu-satu. Ya, pertanyaan kan Satu-satu. pendek ini, singkat. Iya, saya nggak mau jawab langsung dua. Saya nggak mau. Nggak mau saya. Saya maunya satu-satu. Oke, satu. Nah, jawab. Oke ya. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Iya. Allah tidak serupa dengan apapun. Yang disebut tidak serupa dengan apapun yang saya maksud adalah Allah. Sudah saya jawab. Oke. Jadi bagaimana? Enggak, pertanyaan kedua sekarang. Pertanyaan kedua. Oke. Silakan. Ya, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Ya, apakah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan itu di mana Siapa yang bilang nggak bisa dijelaskan? Wah, ini Tadi kan- framing. Tapi tadi Ardiansyah mengatakan Allah itu tidak bisa dijelaskan. Ya, Siapa yang jadi bilang gimana? Loh. Ya, keberadaannya di mana sekarang? Di mana sekarang Allah itu? Udah saya jawab, saya nggak mau berulang-ulang lagi. Udah saya jawab tadi. Wah. Udah saya jawab. Udah Ardiansyah akui tadi Udah bahwa saya Allah jawab. itu kan tidak bisa dijelaskan. Saya mengatakan, saya menjelaskan Allah itu tidak serupa dengan apapun. Itu penjelasan bukan? Hah? Penjelasan bukan? Allah tidak serupa dengan apapun. Itu penjelasan bukan? Iya, apapun itu nggak serupa dia. Enggak, saya tanya. Allah tidak serupa dengan apapun. Itu keluar dari mulut saya berupa penjelasan bukan? Di penjelasan ya. Ya sudah, berarti sudah saya jelaskan. Iya, saya bertanya sudah, lagi, jangan dengarkan dulu. Di framing katanya nggak bisa dijelaskan. Udah saya jelaskan. Tapi kau sendiri yang bilang tadi, kau sendiri yang bilang Apaan tadi, ini? ya Allah itu tidak bisa dijelaskan. Gimana Apa sih? sih? Apa sih, Bapak? Allah tidak seperti. Allah tidak serupa dengan apapun. Itu kan penjelasan. Lo itu penjelasan lo itu. Coba Bapak misal begini, tanya begini. Allah seperti apa? Saya jawab, Allah tidak seperti. Itu penjelasan bukan? Iya. Penjelasan bukan? Dengarkan. Enggak, dulu, jawab dulu jangan. pertanyaan saya. Itu penjelasan bukan? Penjelasan bukan? Allah tidak Penjelasan seperti. itu. Penjelasan bukan?
bukan penjelasan itu. Kok bukan penjelasan? Bukan. Karena tidak bisa menjawab. Gimana sih? Ya. Karena Gimana, itu tidak ada Bapak? jawaban di situ. Tidak ada jawaban. di Saya situ. nggak peduli Bapak puas dengan jawaban saya atau enggak, saya nggak peduli. Tugas saya menjawab, bukan untuk memuaskan Bapak. Karena tugas saya memuaskan itu hanya memuaskan istri saya, bukan memuaskan Bapak. Jangan emosi lah, jangan emosi lah. Masa saya disuruh Santai. memuaskan Bapak? Saya udah menjawab. Urusan Santai, Bapak santai. terima atau tidak terima itu bukan urusan saya. Kalau saya disuruh memuaskan Bapak, saya nggak bisa. Saya hanya memuaskan istri saya. Makanya Nggak boleh begini, gitu. begini Bang Diki, ya kan? Makanya ya kalau kita itu nggak mau digiring seperti itu, jangan kita giring orang. Bapak nggak bisa menggiring Iya, kan? saya. Tenang aja. Coba Bapak giring saya. Coba silakan. Oke. Ayo silakan. Ya. Silakan giring saya. Silakan. Oke, Allahmu di mana? Sudah saya jawab tadi. Bapak dengar nggak tadi? Ya ulangi lagi. Enggak, Bapak dengar nggak tadi? Enggak, saya tanya. Bapak dengar nggak tadi? Oke, saya nggak mau Telinga bertanya itu. Bapak, Oke. telinga Oke, Bapak, enggak, saya tidak Bapak, saya tidak bertanya itu. ketika Udah. saya menjawab Pertanyaan tadi, lain, pertanyaan lain. apakah telinga, Oke. enggak, tunggu, telinga Bapak dengar nggak tadi? Dengar. Ya sudah, selesai. Nah, Oke. Oke, Selesai. Oke, pertanyaan saya sekarang. Oke ya. ayo, mau digiring apa? Silakan giring, silakan. Iya, di dalam Alkitab kami. Ya, Oh, saya nggak tahu, saya nggak ngurus, Pak. Ini Bapak tanya soal Islam aja, saya nggak ngurus soal kita Bapak, saya nggak ngurus. Pakai dalil kita ya. Pakai dalil. Saya nggak ngurus. Ya kan dari tadi nggak pakai dalil kita, sekarang pakai dalil kita. Ya. Nggak usah Bapak tadi nggak pakai dalil kok. Kenapa takut? Kenapa takut? Loh, Pakai dalil. kalau Bapak pakai dalil, kalau dari tadi Bapak pakai dalil, saya juga pakai dalil. Buktinya ketika Iya, Bapak tanya ke saya, Bapak menuntut dalil. Sekarang saya mau kita pakai dalil. Oh, saya nggak mau. Kenapa? Takut. Karena Bapak nggak pakai dalil. Iya, saya pakai dalil ini. Saya Alkitab Oke. Alkitab di sini. Satu pertanyaan dari Bapak, oke ya. Satu pertanyaan dari Bapak pakai dalil, saya jawab. Lalu saya akan bertanya satu pertanyaan ke Bapak pakai dalil juga. Sepakat? Iya, oke sepakat. Oke, silakan. Oke. Ntar ya. Saya cari dulu di Alkitab dulu ya. Kirain hafal. Bentar dulu kan pakai dalil ini ya. Kirain. Ya, udahlah kita hargai. Ya, ketika nanti Ardiansa bertanya sama saya harus pakai dalil kan begitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, aku juga jawab pakai dalil ya. Nih, aku jawab nih. Nah, silakan. Bentar, Bah, lama kali, Bah. sabarlah. Lama kali, Bah. Alamak, lama kali, Bah. Tadi ketika Anda terlambat saya tunggu dong. Gimana sih? Terlambat apaan? Saya nggak pernah terlambat kok. Apaan yang terlambat? Semangat Bang Ardi, terima kasih. Teman-teman saya minta tolong di follow akun saya ini ya. Sama di subscribe YouTube saya. Ntar aku sponsor dulu mumpung banyak yang nonton. Saya minta tolong di subscribe channel YouTube saya bagi yang mau aja. Ya bagi yang nggak mau sih nggak apa-apa, saya nggak maksa gitu kan. Nih akun YouTube saya adalah ini teman-teman, Bang Ardi. Ya di sini kita lagi live. Ini saya minta tolong di follow di subscribe channel YouTube saya Bang Ardi, atau klik link yang ada di bio TikTok saya teman-teman ya. Jadi di bio TikTok saya itu tinggal klik link, terus subscribe, terus setelah itu balik ke sini lagi ya. Teman-teman yang ada di YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih sudah menonton di YouTube ya. Oke, gitu ya. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe, yang udah ngasih gift dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita akan menunggu Pak Depi ini kayaknya masih mencari ayatnya di Israel kayaknya. Belum ketemu ini. Saya balik kamera dulu. Saya balik kamera dulu bentar ya. Iya. Silakan Pak. Ya, bentar ya. Ya, Kejadian silakan. pasal 3 ayat 20. Ya, oke ya. Nah, manusia memberi nama Hawa itu kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Oke ya. Pertanyaan saya, Kejadian berapa Pak? Kejadian berapa? Kejadian Si, pasal 3 sabar. ayat 20.
Kejadian pasal 3 3. ayat 20. Sabar ya. Sabar. Kejadian 3:20. Sabar dulu. Saya pakai ini, saya buka ini. Kejadian pasal 3, mana 3? 3 Ayat 20. ayatnya ke-20. Ini kitabnya orang Yahudi kan? Gimana? Iya kan? Kitabnya orang Yahudi ya kan? Kitab orang Yahudi gimana? Kitab kami ini dong. Itu kitabnya orang Yahudi, Pak. Ya jangan dibahas itu dulu. Gimana sih? Ini jangan kita bahas itu dulu. Itu tema baru. Oke. Ya, ini yang kita bahas dulu. Ini. Iya, oke. Di sini tadi kan jelas. Oke, Ya. silakan. Ya, di Kejadian pasal 3, ya kan Kejadian pasal 3 ayat 20 ini ya kan menjelaskan bahwa manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Berarti yang memberikan nama di sini adalah Adam itu. Ya, sebab dialah yang Itu urusan Bapak, bukan urusan saya itu. hidup. Ya, dengarkanlah. Dengar. Iya, itu urusan Bapak, bukan urusan saya, Pak. Jangan motong dulu. Ya kan, jangan motong dulu. Ya kan? Ya itu Bapak tanya kitab Bapak kok ke saya? Gimana lah Bapak ini? Apa nanti yang saya tanyakan? Siap ini saya tanyakan ke kitab Bapak, kan begitu. Ya kan? Oke. Tunjukkan sekarang ya, silakan. biasa. Tunjukkan sekarang ya di dalam Al-Qur'an itu ada dijelaskan nama istri dari Adam itu adalah Hawa. Karena kenapa? Ya, Oke. ya, karena ada di hadis ya tertulis nama Hawa itu. Ya kan, sedangkan di Al-Qur'an kan tidak ada. Tapi kalau ada pun saya puji Tuhan ya, saya bersyukur. Kalau Terus? ada Ardian saya temukan sekarang ada di Al-Qur'an, ya oke, saya bersyukur, kan begitu. Ya, saya bersyukur. Ya. Nah, tetapi kalau tidak ada di dalam Al-Qur'an itu ditulis di hadis ya, tapi sesuai iman Abang kan Al-Qur'an ini kan murni wahyu dari Allah, ya kan, melalui malaikat Jibril. Benar kan? Benar nggak? Benar nggak? Nah, berarti semua. Terus apa sih pertanyaannya apa? Bentar dulu. Ini kalau Abang Bertanya aja dia bingung. kalau tidak mendengarkan nggak ngerti nanti pertanyaan saya. Pertanyaan saya begini, ya kan? Iya, silakan. Saya udah dengerin dari tadi, silakan. Yang dituliskan di hadis itu, ya nama Siti Hawa di sana, ya diambil dari mana itu? Rujukannya dari mana? Oke. Jadi Bapak sedang mempertanyakan yang ditulis di hadis. Iya, Betul? iya. Hadis mana, Pak? Saya ingin tahu. Silakan. Mana hadisnya? Oh, hadis yang apa nama itu yang menulis nama Hawa itu? Iya, mana hadisnya? Oke. Bapak tadi mengklaim yang ditulis di hadis itu. Mana hadisnya? Tunjukkan. Dulu. Nah, gitu dong. Gitu dong. Ya. Silakan. Bentar, sabar. Ya ampun, pertanyaannya kayak gini loh. Astagfirullahaladzim. Nah, di mana? Tunjukkan hadisnya di balik, Pak. Imam Bukhari, Ya ampun, Imam ada Bukhari, nggak sih Pak. pertanyaan yang nggak sulit gitu loh? Ya, di hadis ya riwayat Imam Bukhari. Dibalik dulu, Pak. Dibalik kamera Bapak dibalik, tunjukkan ke saya mana gitu loh. Aduh. Dibalik kameranya, jangan cuma dibaca, dibalik. Nanti saya juga akan menjawab dengan cara membalik kamera saya biar adil. Kalau nggak adil gini gak enak. Aduh, lama. Saya cari dulu, sabar dulu ya. Ya dibalik dulu kameranya. Sabarlah. Wah, belum nemu kan? Aduh. Aduh, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
pertanyaan titipan, nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Udah setengah jam lebih loh Pak, Bapak bertanya ke saya. Saya habis ini tanya loh ya. Saya tanya loh habis ini. Temanya ketuhanan katanya. Tanyanya soal Hawa. Ya sudah, saya nanti tanya bebas ya. Nanti tanya bebas loh saya. Jangan dihalangi loh ya. Iya, nggak apa-apa. Jangan dihalangi loh ya. Saya nggak mau tanya soal ketuhanan. Saya tanya yang lain nanti. Jangan dihalangi. Iya, nggak apa-apa. Nah ya, silakan. Jangan dihalangi pertanyaan saya. Siap-siap teman-teman. Siapkan bagi cewek-cewek yang nonton, siapkan pampersnya. Jangan sampai ngompol ketawa nanti. Siapkan. Bagi teman-teman cowok yang laki-laki, saya sarankan pipis dulu, ya kan? Jangan sampai nanti pas waktu ketawa terus ngompol di situ, jangan. Aduh. Ntar dulu ya. Waduh, nge-lag. Ampret. Nih, biar nggak panas ya kan. Ntar dulu. Panas sih. Nah nih. Ayo. Gimana itu ya? Hadis Bukhari itu itu di hadis di hadis Bukhari itu Bukhari bentar ya. Waduh, nge-lag.